Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merit Tiana Putri, perwakilan dari kelompok 19. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kadar air. Adapun outline dari PPT kami itu yang pertama ada definisi, metode, cara menganalisis, rumus, syarat, dan hasil. Adapun anggota kelompok 19 yaitu yang pertama Milan dengan NIM O1A122-230 dan saya sendiri Merit Tiana Putri dengan NIM O1A122-130. Definisi. Parameter non-spesifik adalah semua aspek yang tidak berhubungan dengan aktivitas farmakologi, namun mempengaruhi aspek stabilitas dan keamanan sintesia. Parameter ini meliputi susu pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar air, bobot jenis, dan cemaran mikroba. Adapun yang kami jelaskan di presentasi ini yaitu tentang kadar air. Kadar air itu merupakan parameter untuk menetapkan residu air setelah proses pengeringan. Kadar air yang diperoleh pada simplisia dan ekstrak masing-masing sesuai dengan syarat mutu, yaitu tidak lebih dari 10%. Kadar air yang tinggi melebihi 10% menyebabkan tumbuhnya mikroba yang akan menurunkan stabilitas ekstrak. Metodenya itu ada 3. Yang pertama ada metode moisture balance, metode destilasi, dan metode gravimetri. Cara menganalisis. Pertama itu moisture balance. Ekstrak ditimbang sebanyak 1 gram, diletakkan pada lempeng aluminium foil atau khusus yang tersedia dalam alat. Kemudian dimasukkan ke dalam alat halogen moisture analyzer dengan suhu 105 derajat Celcius selama 10 menit sehingga muncul hasil pada alat secara otomatis. Kemudian cara destilasi. Di sini ini menggunakan destilasi toluen, mana toluen yang digunakan dijamukan dengan air terlebih dahulu, kemudian simplisia dan ekstrak masing-masing ditimbang secara sama sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam labu alas bulat lalu ditambahkan toluen yang telah dijamukan. Kemudian ada cara gravimetri. Pertama itu masukkan lebih kurang 10 gram ekstrak dan timbang sama dalam wadah yang telah ditata. Keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam dan ditimbang. Dilanjutkan pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Kemudian itu rumus kadar air, yaitu kadar air sama dengan X tambah Y dikurang Z per Y dikali 100%, di mana X itu adalah bobot cawan kosong dalam satuan gram, kemudian Y itu bobot ekstrak dalam satuan gram, dan Z itu bobot tetap cawan ditambah hasil uji setelah pemijaran. Langsung saja selanjutnya itu ada syarat. Syaratnya yaitu kadar air dalam ekstrak herbal menurut farmakope herbal harus tidak lebih dari 10%. Kadar ini penting untuk memastikan kualitas dan stabilitas ekstrak. Selanjutnya itu ada hasil. Hasil yang diperoleh itu kadar air ekstrak dalam saga 12,30% tergolong rendah, mendukung stabilitas produk dan sesuai standar ekstrak kental, yaitu 5-30%. Yang kedua itu rata-rata kadar air ekstrak sebesar 5,28%, menunjukkan bahwa setiap 1 gram ekstrak mengandung 5,28% air. Nilai ini memenuhi syarat itu kurang lebih dari 10% untuk mencegah pertumbuhan jamur. Nah, yang ketiga itu hasil penetapan kadar air ekstrak dalam mutua sebesar 5%. Range kadar air tergantung jenis ekstrak. Untuk ekstrak yang kadar air itu kurang dari 10%. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penentuan kadar air merupakan salah satu parameter non-spesifik yang bertujuan untuk mengetahui residu air setelah proses pengeringan. Syarat suatu ekstrak dinyatakan memenuhi syarat ketika kadar airnya itu kurang lebih dari 10%. Jika melebihi persyaratan maka akan tumbuh mikroba yang akan menurunkan kualitas ekstrak. Kasih. Stop. Atau langsung pause.
Dan terima kasih.